Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 9:30 guys, di tanggal 12 Maret 2023 guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang bisa kalian lihat ya. Untuk mengawali hari ini memang hijau guys ya di 0,41%, tapi kalau kita lihat secara lebih luas sebenarnya penurunannya cukup lumayan guys ya. Dan tentu saja ya untuk pergerakan Bitcoin dalam waktu 24 jam perubahannya memang masih kecil ya di 0,93%, tapi kalau kita lihat dari satu minggu penurunannya sudah di 10,2% guys, cukup lumayan banget ya. Kemudian untuk Ethereum dalam satu minggu juga di 8,14%, BNB di 6,06% ya penurunannya dalam satu minggu, XRP di 3,9%. Lumayan bagus ya. Untuk Cardano lebih parah ya. Satu minggunya turun di 11,7% guys. Bahkan untuk Dogecoin ini penurunannya lebih parah lagi di 13,6%. Menyusul Litecoin juga turunnya cukup dalam ya di 25,2% karena memang kemarin Litecoin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dengan adanya informasi halving yang akan segera diadakan ya kalau tidak salah tuh mungkin di tahun depan. Kemudian untuk Avalanche ini juga mengalami penurunan ya dalam waktu satu minggu, dan juga Uniswap ini hampir sama penurunannya dalam satu minggu di 13% guys. Jadi rata-rata untuk penurunan dari altcoin ini masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Dan rata-rata perubahannya dalam satu minggu itu antara 8-13% ya. Ini cukup lumayan banget guys. Dan kita coba melihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari chart di sini ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk close candle-nya kemarin hijau dan sepertinya akan mengikuti skenario yang kita bikin kemarin ya, di mana kemungkinan nanti untuk beberapa hari ke depan akan membuat pola sideways di sini guys ya, sesuai dengan pola yang kita bikin di sini. Dan kemungkinan nanti di tanggal 20 atau 21 di mana ada pengumuman untuk hasil dari meeting FOMC ya, apakah The Fed nanti akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point atau enggak, ini akan dirilis sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pasar guys. Dan tentu saja hal ini tidak lepas ya dari beberapa informasi dan juga kejadian-kejadian beberapa hari ini yang membuat pasar itu terguncang ya. Dan yang terakhir tentu saja dari DPEG-nya stablecoin USDC ya, dan juga DAI yang kemarin cukup ramai diperbincangkan guys karena efek dari runtuhnya Bank Silicon Valley guys. Nah ini sangat mengejutkan juga ya. Dan hari ini kita akan mencoba update bagaimana perkembangan dari USDC ini guys ya. Oke, kita langsung saja ya menuju ke informasinya. Dan seperti yang diinformasikan oleh Decrypt.co, di mana di sini ya diinformasikan untuk Coinbase dan juga Binance ya, ini sudah melakukan penangguhan untuk konversi USDC ya karena goyahnya pasak dolar dari USDC ini guys. Jadi setelah Circle yang merupakan pembuat ya dari USDC ini guys mengungkapkan berapa banyak stablecoin USDC-nya yang didukung oleh cadangan yang dipegang oleh Silicon Valley Bank, dan bursa menunjukkan tanda-tanda kehati-hatiannya guys. Dan sebenarnya tidak hanya Coinbase dan juga Binance guys yang melakukan suspend ya terhadap konversi USDC ini, ada beberapa institusi juga seperti halnya Robinhood ya. Mereka juga melakukan penangguhan untuk konversi USDC-nya yang tentu saja untuk melindungi nasabahnya ya agar tidak menukarkan USDC-nya guys. Jadi dalam pertukaran mata uang kripto teratas yaitu Binance dan juga Coinbase, ini keduanya mengatakan pada Jumat malam ya bahwa mereka itu menangguhkan sementara untuk konversi USDC seiring dengan efek dari runtuhnya Silicon Valley Bank kemarin guys. Tindakan tersebut tentu saja dilakukan di tengah kekhawatiran ya bahwa Circle sebagai perusahaan di balik stablecoin USDC menyimpan sebagian cadangan uang tunai USDC di Silicon Valley Bank yang ditutup pada hari Jumat oleh regulator keuangan California guys. Untuk informasi aja, USDC ini awalnya diluncurkan ya oleh Center dan juga perusahaan patungan antara Coinbase dan juga Circle guys ya. Jadi mengutip kondisi pasar saat ini tanpa menyebutkan nama Silicon Valley Bank, Binance menyatakan telah menghentikan sementara ya konversi otomatis USDC ke BUSD-nya guys. Seperti yang dilansir ya dari akun resmi Binance di Twitternya guys. Menyusul pengumuman dari Binance ini, Coinbase juga mengumumkan ya akan menangguhkan ya konversi USDC ke USD sementara bank tutup selama akhir pekan ini guys. Seperti yang dilansir ya dari akun resmi Coinbase di sini, kalian bisa baca ya. Jadi runtuhnya SVB atau Silicon Valley Bank kemarin ya pada hari Jumat telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri teknologi guys. Dan kripto ini tidak luput dari dampaknya karena beberapa perusahaan mengungkapkan eksposur mereka saat ini ke Bank California termasuk Circle, Pantera, Avalanche dan perusahaan kripto yang bangkrut
yaitu BlockFi guys. Dan akhirnya pada Jumat malam kemarin Circle ini mengungkapkan bahwa USDC senilai 3,3 miliar dolar yang mendukung USDC tetap terkunci ya di Silicon Valley Bank guys. Nah ini yang membuat USDC itu hancur guys, karena dananya itu tertahan di SVB ini guys ya. Dan perusahaan tersebut itu mengatakan bahwa Silicon Valley Bank adalah salah satu dari 6 bank yang digunakan oleh Circle untuk mengelola 25% cadangan USDC-nya guys. Harga perdagangan untuk USDC ya yang dirancang untuk tetap dipatok pada 1 dolar terjun bebas ya pada Jumat malam, turun dari 1 dolar guys menjadi 0,93 ya menurut CoinGecko. Tapi ini sebenarnya lebih parah lagi kalau kalian lihat update-nya guys. Dan kita lihat aja kali ya. Kalau kalian lihat di sini ya, kemarin itu sempat di-peg harga dari USDC terhadap USDT ini sampai di harga 0,8 dolar guys. Jadi turunnya cukup lumayan banget, sekitar 11% kalau nggak salah kemarin itu saya memantau ya pergerakan harga dari USDC ini guys. Dan tidak hanya USDC saja yang kemarin terkena imbasnya ya, bahkan DAI pun juga mengalami dipeg guys. Bahkan lebih parah kalau kita bandingkan dengan USDC, di mana penurunannya itu sampai 0,85 dolar guys. Dan sekarang sudah mulai untuk repeg kembali atau perlahan-lahan untuk mencoba kembali ke peg-nya ya di 1:1 dengan dolar guys. Dan kita doakan aja semoga akan kembali seperti semula dan tidak sampai hancur dan jangan sampai menyusul ya seperti USD kemarin guys, karena ini sangat berbahaya banget ya jika sampai terjadi. Dan yang cukup menarik di sini ya, Tether dan Binance ini tidak terekspos guys ataupun terpengaruh ya dari kejatuhan SVB kemarin ini seperti yang dilansir dari cryptopotato.com ya, dimana USDC jatuh ke 0,93 dolar karena Circle mengungkapkan 3,3 miliar dolarnya ditahan atau dikunci ya di SVB. Tetapi Tether dan Binance ini tidak terekspos guys atau tidak terpengaruh ya. Ini keren banget. Jadi Tether sebagai penerbit stablecoin terbesar di dunia yaitu USDT ini tampaknya tidak mengalami tekanan yang sama. Dan ketika ditanya ya melalui Twitter, CTO dari Tether yaitu Paulo Ardoino mengatakan bahwa perusahaannya itu tidak memiliki keterkaitan dengan SVB guys. Jadi USDT aman-aman aja. Dan menyusul runtuhnya SVB sebagai pelaku pasar tampaknya membuang USDC dan juga DAI sebagai stablecoin yang didukung kripto yang sebagian besar terdiri dari cadangan USDC juga ya. Untuk USDT Tether di protokol DeFi Curve Triple. Ardoino juga menyebut ya aktivitas di dalam pool tersebut sebagai flight to safety melalui Twitter. Dominasi stablecoin Tether tetap tinggi sebesar 53,3% ya menurut data dari DeFi lama guys. Begitu juga disampaikan oleh CEO dari Binance Changpeng Zhao juga telah mengonfirmasi bahwa perusahaannya sebagai bursa kripto terbesar di dunia ya tidak memiliki hubungan dengan Silicon Valley Bank guys. Jadi aman-aman aja ya untuk Binance dan juga Tether ini guys. Dan semoga aja konfirmasi yang dilakukan oleh Tether dan juga Binance ini valid ya informasinya, karena kita tidak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Dan semoga aja efek domino dari kejatuhan SVB ini tidak merambat kemana-mana guys, seperti halnya kemarin waktu Three Arrow Capital itu jatuh ya, dan juga Terra Luna yang jatuh kemarin itu efeknya sangat parah banget guys, bahkan sampai kemana-mana ya. Dan kita doakan aja semoga masalah ini cepat berakhir ya, atau akan kembali normal seperti semula lagi. Dan di sini tentu saja Circle tidak berdiam diri ya, seperti yang dilaporkan oleh Decrypt.co, di mana Circle ini akan mendukung USDC guys dan menutupi kekurangan dana 3,3 miliar dolarnya itu ya yang tersimpan di Bank Silicon Valley guys. Nah, yang dilakukan oleh Circle menyatakan ya akan menggunakan sumber daya perusahaan dan modal eksternal jika diperlukan untuk memastikan bahwa USDC dapat ditukarkan dengan dolar Amerika Serikat dengan rasio 1:1 guys. Nah, ini keren banget ya. Artinya pihak dari Circle pun tidak tinggal diam. Mereka tetap berusaha ya untuk menyelamatkan USDC ini guys. Dan pernyataan ini pun membuat sentimen positif bagi para pemegang USDC yang bisa terlihat ya dari pergerakan ataupun repeg yang terjadi pada harga USDC itu terhadap dolar guys. Jadi penerbit stablecoin USDC yaitu Circle menyatakan bahwa mereka akan menutupi kekurangan dana yang disebabkan oleh dana sebesar 3,3 miliar dolar ya yang ditahan oleh Silicon Valley Bank yang runtuh. Dalam sebuah postingan blog, Circle menulis bahwa perusahaan secara hukum berkewajiban untuk mendukung USDC dan akan menutup kekurangan apapun menggunakan sumber daya perusahaan guys, dan jika perlu akan menggunakan modal eksternal untuk memastikan bahwa stablecoin dapat ditukarkan dengan rasio 1:1 dengan dolar Amerika Serikat guys. CEO Jeremy Allaire menegaskan kembali komitmen tersebut dalam sebuah utas di Twitternya guys. Kalian bisa baca sendiri ya di sini, nanti kalian klik saja. Jadi pada hari Jumat USDC kehilangan nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat ya setelah bank yang dijalankan di Silicon Valley Bank dan mengungkapkan bahwa 3,3 miliar dolarnya sebagai cadangan kas USDC ya dipegang oleh bank yang telah diambil oleh FDIC ini guys. Dan semalam USDC itu
jatuh ke harga 0,87 dolar ya sebagai titik terendah sejak 2019 kemarin guys, sebelum mendapatkan kembali kekuatannya dan saat ini diperdagangkan di harga 0,95 dolar menurut data dari CoinGecko. Kemudian untuk jaminan dari Circle ini guys ya, jadi Circle ini menegaskan kembali klaimnya bahwa USDC ini 100% dijaminkan dengan uang tunai dan juga treasury Amerika Serikat. Katanya USDC saat ini dijaminkan 77% ya, atau sekitar 32,4 miliar dolar dengan US Treasury Bills dengan periode jatuh tempo 3 bulan atau kurang, dan 23% atau sekitar 9,7 miliar dolar dengan uang tunai yang disimpan di berbagai institusi ya, di mana SVB hanya salah satunya guys, tulis dari Circle ini. Circle mengatakan bahwa 23% sisanya sekitar 9,7 miliar dolar disimpan dalam bentuk tunai guys, dan Circle mendepositkan 5,4 miliar dolar ke BNY Mellon untuk mengurangi risiko bank. Perusahaan mengatakan bahwa consumer bank memiliki cadangan USDC sebesar 1 miliar dolar dan menambahkan bahwa Circle memiliki akun transaksi dan penyelesaian untuk USDC dengan Signature Bank. 3,3 miliar dolar dari cadangan tunai USDC tetap berada di SVB, kata Circle, dan pada hari Kamis kami telah memulai transfer dana ini ke mitra perbankan lainnya. Meskipun transfer ini belum diselesaikan pada penutupan bisnis hari Jumat kemarin, dan kami tetap yakin dengan manajemen FDIC ya atas situasi SVB dan siap untuk menerima dana ini. Sementara masalah Circle dan USDC berasal dari Silicon Valley Bank, perusahaan menambahkan ya bahwa USDC itu tidak memiliki exposure ke bank ramah kripto yang runtuh, yaitu Silvergate guys. Dengan menyatakan bahwa perusahaan telah mentransfer cadangan terbatas yang dimiliki perusahaan di Silvergate sebelum bank tersebut ditutup. Jadi intinya guys, kita akan menunggu pada hari Senin nanti pada saat pembukaan pasar ya, di mana nanti jam perbankan Amerika Serikat akan membatasi penerbitan dan penebusannya, dan menambahkan bahwa operasi likuiditas USDC akan dilanjutkan seperti biasa ketika bank buka pada hari Senin nanti guys. Kami berharap FDIC sebagai penerima akan mengupayakan pembelian dan asumsi waralaba yang cepat sekuat SVB untuk memastikan semua deposan tetap utuh, kata Circle. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa ya perkembangannya. Dan kalau kita melihat beberapa update ya, dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Circle ini sebagai pengembang dari USDC, ini tampaknya cukup ampuh ya untuk membuat harga dari USDC ini balik lagi guys. Sudah mulai untuk recovery lagi menuju ke 1:1 dengan US dollar guys. Kita doakan aja semoga ini akan lancar. Dan seperti yang dilaporkan ya dari Cointelegraph di sini bahwa USDC ini secara perlahan-lahan sudah mulai repack atau kembali ke harga semulanya guys, setelah laporan yang belum dikonfirmasi ya mengenai adanya resolusi dari SVB ini guys. Jadi menurut orang dalam sekitar 50% deposito yang tidak diasuransikan akan dibayarkan minggu depan guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi menurut sebuah postingan pada 11 Maret oleh Bob Elliott, Kepala Investasi Unlimited Funds, upaya-upaya bantuan mungkin sudah berjalan ya kurang dari 72 jam setelah runtuhnya bank teknologi terkemuka Amerika yaitu Silicon Valley Bank ini ya. Dan Elliott mengklaim di antara banyak hal lainnya bahwa bank-bank besar secara aktif bekerja untuk membeli bisnis dari SVB ini guys. Lembaga Penjamin Simpanan Federal Amerika Serikat atau FDIC berencana untuk menanggung 95% deposan yang tidak diasuransikan ya kepada pihak yang mengakuisisi, dan bahwa 50% dari deposan yang tidak diasuransikan tersebut akan dibayarkan pada minggu depan guys. Nah ini keren banget ya. Meskipun ya laporan-laporan tersebut saat ini belum diverifikasi dan beberapa sumber mengkonfirmasi bahwa berbagai jalur penyelesaian sedang dikerjakan dan bahwa para deposan akan mendapatkan kembali setidaknya 50% dari simpanan mereka pada minggu depan, dan dalam jangka panjang kemungkinan besar mereka akan mendapatkan 90% atau lebih, dan sangat mungkin tidak ada deposan yang kehilangan $1 pun guys. Ini keren banget ya pernyataan dari Hal Press sebagai pendiri perusahaan investasi North Rock LP ini guys. Pada hari yang sama, Mike Moyes sebagai Associate Director perusahaan penasihat bisnis Cross County Consulting juga memberikan komentar yang sama ya dengan mengutip sumber-sumber sekundernya guys. Dan sebelumnya, analis DeFi Loki Zhang juga memperkirakan bahwa nilai bersih dari USDC adalah sekitar 0,8 dolar ya pada situasi ekstrim dan 0,98 dolar pada situasi normal, dan berkomentar bahkan jika ada masalah itu tidak akan separah FTX kemarin guys, kata Alex Venevic sebagai CEO perusahaan analitik blockchain Nansen. Juga menyatakan bahwa Circle dan USDC dapat berhasil selama eksekusi kelas atas dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Mirip dengan USDC ya, stablecoin DAI yang dijamin dengan lebih dari 3,1 miliar USDC telah memasangkan sebagian besar kerugiannya ya dan diperdagangkan pada
pada $0,97 per koin pada saat publikasi ini, tapi lebih parah ya, sempat menyentuh di $0,85 guys. Dan sebelumnya hari ini MakerDAO sebagai penerbit DAI juga mengajukan proposal darurat ya yang mengubah parameter risiko protokol setelah peristiwa depegging dari USDC ini guys. Jadi intinya para penerbit dari stablecoin khususnya untuk USDC dan juga DAI ini pun tidak berdiam diri guys ya. Mereka berusaha untuk menyelamatkan stablecoin mereka guys, dan kita tunggu aja nanti seperti apa hasilnya. Dan saran saya buat teman-teman ya yang mempunyai aset berupa USDC dan juga DAI, alangkah baiknya kalau memang bisa dikonversikan, kalian lakukan konversi guys. Kalian selamatin dulu dana kalian ya. Tapi kalau memang tidak bisa dikonversikan ya kalian tunggu dulu nanti pengumuman apa yang akan diberikan oleh pihak-pihak terkait ya, khususnya mungkin exchange yang terlibat di sini guys. Dan semoga aja masalah ini segera selesai ya dan keadaan kembali normal sehingga kepanikan pun akan segera teratasi, karena sudah terlalu banyak dalam waktu beberapa minggu ini ya feud ataupun berita-berita yang kurang menguntungkan ya bagi pasar kripto ini sudah terlalu banyak guys ya. Jadi membuat banyak para investor ini banyak yang ketakutan ya. Jadi mereka itu sebagian besar membuang aset-aset berupa kripto mereka ya untuk ditukarkan ke uang fiat guys. Sehingga itu membuat tekanan dari harga kripto khususnya untuk Bitcoin ini turunnya cukup lumayan ya kemarin, dan sekarang pun masih belum bisa dibilang recovery ya setelah penurunan kemarin. Dan semoga aja dengan langkah-langkah dilakukan oleh beberapa pihak ini akan membuat recovery ya dari para investor pada khususnya guys. Oke. Dan sekarang kita tinggalkan dulu ya untuk informasi dari USDC ini guys, karena ada beberapa informasi yang cukup menarik khususnya buat teman-teman sebagai Shiba Army guys. Dan seperti yang diinformasikan oleh Daily Hodl, dimana di sini diinformasikan guys bahwa Shibarium yang sangat diantisipasi oleh Shiba Inu ini secara resmi telah diluncurkan ya dalam bentuk versi betanya guys. Dan inilah cara menguji protokol penskalaan Ethereum yaitu Shibarium ini guys. Jadi versi beta dari solusi penskalaan layer 2 Shiba Inu yang sangat dinanti-nantikan yaitu Shibarium ini telah resmi diluncurkan guys. Pengembang pseudonym yang bertanggung jawab atas proyek ini yaitu Satoshi Kusama mengatakan bahwa timnya telah membalikan saklar ya dan menguji beta awal sekarang dapat menggunakan testnet guys. Namun dia memperingatkan ya untuk pedagang kripto bahwa token di testnet yang telah diberi label Puppynet sama sekali bukanlah investasi ya. Dan untuk orang-orang TLDR ini adalah tes beta awal yang terbuka, jadi silahkan Anda dapat mengaksesnya sekarang di sini. Nah di sini ya guys ya, kalian bisa klik aja langsung, nanti akan dibawa ke halaman Shibariumnya. Nanti kita akan coba ya. Dan juga situs web RPC resmi dari Shibarium tersedia di sini guys. Kalian juga bisa klik nanti di sini ya. Jadi semua token di Puppynet ini tidak nyata atau bisa dibilang itu bukan merupakan uang sesungguhnya ya. Dan jangan habiskan chips yang Anda dapatkan dengan susah payah untuk token-token ini jika Anda melihatnya guys. Dan tidak peduli seberapa keras orang atau siapapun. Jadi kalian harus tetap santai gitu ya. Jadi Shibarium ini adalah blockchain layer 2 berbasis Ethereum yang mirip dengan Polygon guys. Dan ini dirancang untuk memungkinkan pengembang membuat aplikasi yang cepat, murah, dan juga sangat scalable. Project ini pertama kali diumumkan pada Mei 2021 dan terus berkembang sejak saat itu guys. Setelah uji beta ini selesai, maka platform ini akan menelurkan ekosistem baru guys untuk token khusus yang dapat diperdagangkan menggunakan bond Shiba Swap dengan kodenya BONE ya untuk membayar gas fee di Shibarium ini guys. Nah ini keren banget ya. Kita coba aja ya bagaimana penampakan dari Shibarium itu guys. Kalian bisa klik aja di sini ya, nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Nah ini adalah penampakan dari shibariumtech.com untuk alamat websitenya ya. Di mana di sini ada beberapa menu yang kalian bisa pilih, yaitu ada shib.io ini untuk metaverse-nya. Kemudian untuk Shiba Swap ini untuk platform swap ataupun decentral exchange-nya ya. Kemudian untuk beberapa media informasi, Telegram, Twitter, dan juga blog, kalian bisa buka sendiri. Nah di sini kalian bisa mencoba untuk join di Shibarium guys. Kalian bisa klik di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah ini adalah versi beta dari shibariumtech.com ya. Kalian bisa cek sendiri ya. Dimana nanti di sini kalian bisa melakukan earning berupa staking untuk bisa mendapatkan reward ya. Kalian bisa memilih beberapa validator di sini untuk melakukan delegate. Nanti kalian bisa coba sendiri guys. Untuk kalian yang ingin join di Shibarium, kalian bisa klik di sini guys. Nanti akan dibawa ke sini ya untuk pilihannya. Dimana nanti kalian itu bisa memilih beberapa kategori ya, seperti Web3 atau Web4 with us. Ini untuk project-project yang bisa kalian kembangkan di sini. Kemudian kalian bisa membawa juga ya untuk bisnis kalian di Shibarium. Kemudian kalian bisa menjadi seorang validator juga. Kemudian bisa bekerja sama dengan Shibarium. Kemudian kalian bisa membuat konten juga ya. Dan juga bisa membuat beberapa
hal-hal kreatif di sini guys. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri untuk lebih lengkapnya, atau nanti jika kalian tertarik kita bisa buka ataupun pelajari ini lebih detail ya. Kemudian untuk Sibarium official RPC websitenya kalian bisa klik di sini guys, nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah ini untuk Sibam mainnetnya ini masih coming soon, dan untuk testnetnya ini sudah bisa kalian coba ya. Nanti kalian bisa masukkan RPC ini di wallet kalian ya, bisa MetaMask ataupun wallet-wallet yang lain. Nah ini untuk pengecekan explorernya ya, yang namanya Puppy Scan. Ini sama halnya seperti BSC Scan atau Etherscan kayak gitu guys. Atau lebih gampangnya nanti kalian bisa klik aja langsung ya, add to MetaMask, nanti akan secara otomatis masuk RPC di network MetaMasknya guys. Jadi cukup simpel ya. Kemudian kalian tinggal mencari untuk istilahnya tuh faucet ya dari SIB ini, agar kalian bisa mencoba staking di sini guys ya. Karena ini juga masih versi beta, jadi yang dilakukan di sini pun juga masih versi testnet guys. Oke. Jadi intinya kalau kalian nanti tertarik untuk mencoba, kita akan tunggu feedback dari kalian, dan jika banyak yang request nanti kita akan bikinkan video khusus ya dari Sibarium ini guys. Jadi nanti kalian tidak kebingungan seperti apa caranya untuk bisa join di Sibarium ini. Kita tunggu atensi kalian ya. Jadi bagaimana pendapat kalian untuk informasi hari ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian ya di kolom komentar, dan tentu saja kalian bisa ngobrol banyak di dalamnya. Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.